Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin hari ini? Boleh, Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi memimpin doa. Ya, silakan. Amin. Terima kasih Bu Dewi yang telah memimpin doa. Nah, ibu-ibu semua, hari ini masih ingat tidak Bu apa pembahasan kita di pertemuan yang lalu? Nah, di sesi 9. Hari ini kita membahas sesi 9. Di sesi 8. Hari ini kita membahas sesi 9. Masih ingat ibu tentang apa? Ya, Ibu Ratna. Ya, tentang pentingnya gizi untuk ibu hamil. Betul Ibu Ratna. Terima kasih Ibu Ratna. Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas di sesi 9 ini tentang pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Nah, di sini ada beberapa langkah ibu-ibu. Yang pertama tentang ASI eksklusif. Yang pertama tentang ASI eksklusif, yang kedua tentang MPASI, yang ketiga tentang layanan di posyandu, yang keempat tentang pentingnya gizi bagi ibu menyusui. Ya ibu-ibu ya, semua hari ini karena sesinya tentang pentingnya gizi bagi ibu menyusui, hari ini kita ada kehadiran Ibu Bides, dan Ibu Bides nanti akan menyampaikan tentang gizi karena itu memang keahlian beliau. Nah, nanti apabila ada pertanyaan ya silahkan ditanya kepada Ibu Bides. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu beberapa hal. Terima kasih ibu-ibu semua, dan terima kasih Ibu Bides telah hadir pada hari ini. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu sekali biar semangat, biar segar. Nah, kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya sekali. Kalau saya bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk sore, tepuknya 3 kali. Nah, kalau saya bilang tepuk malam, jangan ditepuk. Boleh, ibu, kita coba ya. Tepuk siang, salah. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, salah lagi. Tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam. Nah, betul ibu. Nah, kasih ibu semua. Nah, ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bagi kelompok dulu menjadi 4 kelompok ya ibu ya. Kita bagi kelompok. Yang pertama kelompok ASI, yang kedua kelompok bubur, yang ketiga kelompok posyandu, yang keempat kelompok sayuran. Nah, ibu-ibu, kita bagi kelompok dulu. Sebelah sana kelompok ASI, di sini kelompok bubur, di sini kelompok posyandu, dan di sini kelompok sayuran ibu-ibu ya. Kita bagi kelompok dulu. Nanti kelompok ASI akan membicarakan tentang ASI eksklusif ya, MPASI. Kelompok ASI nanti akan membicarakan tentang ASI eksklusif saja. Kelompok bubur akan membicarakan tentang MPASI saja. Kalau nanti kelompok posyandu akan membicarakan tentang posyandu, layanan di posyandu. Kelompok sayuran akan membicarakan tentang gizi bagi ibu menyusui ya ibu ya. Kita bagi kelompok dulu. Ibu semua, pada sesi 9 ini langkah yang pertama, kelompok yang kedua adalah ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif, ada ibu-ibu yang tahu apa itu ASI eksklusif? Iya betul ibu. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada anak yang baru lahir hingga usia 6 bulan. Diberikan ASI saja, belum ada makanan-makanan lain. ASI saja diberikan dari usia 0 sampai dengan 6 bulan. Betul ibu-ibu. Nah ibu-ibu, ada sebuah film 21 tentang ASI eksklusif ya. Sebelumnya mari kita simak dulu apa itu ASI eksklusif. Kita lihat filmnya ya. Ini filmnya.
Bayinya dikasih air ya, Bu. Kasihan, haus. Bayi menangis tidak selalu berarti haus atau lapar, Bu. Bisa juga karena popoknya basah, bayi merasa ngantuk atau tidak nyaman. Coba, sini saya gendong. Wih, pinter. Ayo, nggak boleh rewel ya. Ibu, Bapak, bayinya diberi ASI saja ya, mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan. Ingat, bayi baru lahir, itu lambungnya masih sangat kecil, Bu. Bayi 1-2 hari, itu masih sebesar kelereng. Setelah 3 hari, ukurannya membesar menjadi sebesar bola bekel. Kemudian mencapai 10 hari, lambungnya bertambah membesar hingga sebesar bola pingpong. Oh, kecil sekali ya. Jadi, kalau kayak gitu, ASI aja udah cukup. Bayi memang tidak bisa minum banyak, tapi pasti sering minta minum. Semakin sering ASI diberikan, semakin banyak ASI keluar. ASI makanan yang terbaik buat bayi loh, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau dikasih pisang, Aduh, kasihan, Bu. Lambungnya kan masih kecil. tapi katanya badan bayi bisa jadi lebih berisi kalau dikasih pisang. Pisang bisa diberikan, Bu, tapi nanti ya nunggu bayi setelah umur 6 bulan sampai pencernaannya baik untuk mencerna makanan. Jadi menyusuinya cuma sampai 6 bulan. Oh, jangan, Bu. ASI tetap diberikan sampai bayi umur 2 tahun. Itu lebih bagus. Kalau begitu, dulu saya betul dong Bu Bidan. Semua anak saya dulu ASI-nya sampai 2 tahun lebih. Iya, betul. ASI diberikan sampai 6 bulan bersamaan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan setelah 6 bulan, jangan lupa loh, Bu, diberi vitamin A dosis tinggi setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Coba Ibu susui kembali bayinya. Iya. Jangan ragu loh, Bu, memberikan ASI pagi, siang, dan malam semau bayi. Tapi jika ibu terpisah sementara dengan bayi, ASI bisa diperah. Dan pengasuh bisa memberikannya dengan sendok atau gelas kecil. Memangnya ASI bisa disimpan? Oh iya, bisa. ASI bisa disimpan di rumah 4-6 jam, asal wadahnya tertutup dan bersih. ASI juga bisa disimpan di kulkas loh, biar bisa lebih lama. Nenek, Bapak, juga harus memberikan makanan yang bergizi buat ibunya, agar ASInya bagus. Siap, Bu. Iya, lihat, bayinya sudah tenang mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi nggak perlu beli susu formula, madu atau pisang. Iya, ASI gratis. 1. Air susu ibu saja sampai bayi usia 6 bulan. 2. Terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. 3. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 4. Perah ASI dan simpan sebelum ibu meninggalkan rumah, sehingga pengasuh bisa memberikannya kepada bayi pada saat ibu tidak berada di rumah. 5. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 6. Kapsul vitamin A diberikan 2 kali setahun, warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, merah untuk balita. Nah, dari tayangan film tersebut, ibu-ibu sudah mengerti ya apa itu ASI eksklusif dan kenapa anak harus diberikan ASI saja selama usia 0-6 bulan, dan kapan anak-anak boleh diberikan makanan pendampingnya, makanan tambahan setelah ASI. Ya, ibu-ibu ya. Boleh juga dilihat di buku pintar halaman 19 sampai dengan 20 tentang ASI eksklusif. Ya, di situ ada bagaimana cara memberikan ASI untuk bayi, menyusui bayi. Yang kedua, bagaimana cara untuk memerah dan menyimpan ASI. Ada juga di sana disampaikan tentang kebutuhan gizi bagi anak usia 0 sampai 6 bulan.
Nah, ibu-ibu, tentang ASI eksklusif ini kata kuncinya yang paling penting adalah ASI eksklusif adalah ASI, ya betul, diberikan ASI saja selama usia 0 sampai 6 bulan. Nah, selanjutnya harus juga diberikan ASI sampai usia dengan 2 tahun. Kemudian ibu-ibu, berikan ASI kepada anak sesering mungkin, ya, sesering mungkin. Nah, karena ASI adalah kebutuhan untuk pertumbuhan anak, ya, ibu-ibu. Selanjutnya ibu-ibu, kalau ibu-ibu pergi, itu boleh juga ASI-nya diperas, disimpan di kulkas di tempat yang dingin agar bisa tahan. Nanti jika ibu-ibu tidak ada, ASI juga bisa diberikan. Nah, ibu-ibu ya, itu kata kuncinya di ASI eksklusif ya ibu ya. Stop. Nah, ibu-ibu, semuanya, kenapa kita berikan ini ASI, MPASI, datang ke posyandu, jaga gizi ibu menyusui untuk anak bisa tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Nah, ibu semua, hari ini di pertemuan terakhir ini kita ambil intisarinya bahwa MPASI diberikan, ASI eksklusif diberikan dari usia 0 sampai dengan 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan diberikan MPASI. Nah, ASI juga dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun. Nah, ibu-ibu, pertemuan hari ini kita cukupkan di sini. Nanti ibu-ibu bisa yang ada bayinya bisa dipraktekkan di rumah untuk menjadi anak yang sehat, tinggi, dan cerdas, ibu-ibu ya. Nah, kemudian jangan lupa ibu-ibu hadir untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas di sesi 10 tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan, ya ibu ya. Jangan lupa hadir di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang bulan yang akan datang. Kita akan membahas di sesi 10, ya ibu ya. Hari ini mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang akan memimpin doa? Boleh ibu, silakan. Ya, amin. Terima kasih ibu telah membacakan doa. Dan terima kasih ibu semua yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada ibu Erlita, ibu Sasmita yang telah memberikan tempat di rumahnya. Mudah-mudahan menjadi berkah. Dan ibu-ibu, mari kita tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.